Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi hari ini, hari Minggu 18 Oktober 2020. Sebelum kita memulai ibadah online kita pada pagi hari ini, saya rindu menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, dari tempat manapun kita beribadah. Mari hari ini kita sungguh-sungguh beribadah, sungguh-sungguh mencari Tuhan, supaya kita menikmati hadirat Tuhan di dalam hidup kita. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, saya rindu membacakan satu ayat firman Tuhan untuk kita semua yang berhubungan dengan tema gereja kita di bulan Oktober ini, yaitu kirbat yang baru atau anggur yang baru. Firman Tuhan terambil di dalam Yehezkiel 36 ayat 26. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jadi bagaimana kita bisa memiliki hati yang baru atau kirbat yang baru? Adalah yang pertama, kita harus memiliki hati yang baru, roh yang diperbaharui, dan kita menjauhkan diri kita atau hati kita dari hati yang keras. Dan yang berikut, kita menjadi pribadi yang taat kepada Tuhan. Kalau hal ini kita kerjakan, saya percaya bahwa jemaat Tuhan akan mengalami anggur yang baru, kirbat yang baru di dalam hidup kita semua. Amin Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara rindu beribadah pada pagi hari ini. Mari sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, kita membukanya di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Kami menyerahkan hidup kami, roh, jiwa, tubuh kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami rindu mengalami lawatan Tuhan di dalam ibadah online pada hari ini Bapa. Kami berdoa untuk umat-Mu yang Engkau kasihi, dimanapun mereka berada hari ini. Biarlah lawatan Tuhan yang sama melawat mereka, menjangkau mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan Tuhan hamba-hamba-Mu yang melayani sepanjang hari ini Tuhan. Biar pengurapan yang khusus dari Tuhan kerjakan atas hidup mereka. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Boleh jadi di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat beribadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Berapa banyak pagi ini Bapak Ibu yang mengalami sukacita Tuhan yang luar biasa. Amin. Saya percaya pagi ini ada sukacita, bahkan ada damai sejahtera dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan. Oh
membuatku semakin mengagumimu dengan kasih dan kemurahan-Mu, hingga ku ada seperti ini. Ku bersyukur, tak dapat ku balas kebaikan-Mu. Ku bersyukur, ku memuji-Mu. Yesus, Kau ku sembah selamanya. Terima kasih Tuhan. Mari kita puji kasih-Mu Tuhan, sungguh mulia, membuat hidupku semakin berarti.
ucapan syukur-Mu pagi ini. Haleluya. Yesus, Kau ku sembah selamanya. Terima kasih Tuhan. Inilah pernyataan kami Tuhan di hadapan-Mu. Kami akan terus selalu menyembah-Mu. Kami mau bersyukur Tuhan. Bahkan sampai hari ini, bahkan sampai detik ini Tuhan, kami akan terus Tuhan menaikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Yesus, mari bersama-sama angkat tangan-Mu, katakan bersyukur, ku bersyukur, tak dapat ku balas kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Yesus, Kau ku sembah selamanya. Ku bersyukur, bersyukur, ku bersyukur, tak dapat ku balas kebaikan-Mu. Ku memuji-Mu, Yesus, Kau ku sembah selamanya. Yesus, Kau ku sembah selamanya. Yesus, Kau ku sembah selamanya. Haleluya. Kami mau menyembah-Mu selamanya Tuhan. Tuhan, mari angkat suara-Mu, sembah Tuhan. Haleluya. We give You glory. We give You praise.
katakan haleluya, haleluya, saya mencintai Yesus. Haleluya, haleluya. Mari angkat tanganmu, haleluya. Katakan I love you Jesus. Cinta kami mengasihimu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Makasih Tuhan. Saya mencintai Yesus. Mari buka hatimu. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Katakan yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Sekali lagi katakan yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Oh, yang terutama di dalam hidup ini muliakan. Kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mencintai Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini pengakuan kami. Saya mencintai Yesus. Haleluya, haleluya. Lama-lama-lama-lama. Haleluya. Saya mencintai Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau mencintai Engkau Tuhan. Kami mengasihi-Mu Yesus. Selamanya kami mau mencintai Engkau Tuhan. Selamanya kami mengasihi Engkau Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. 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 Saya mencintai Yesus. Haleluya. Amin. Saya mencintai Yesus. Haleluya. 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 Saya I love you. I love you, Jesus. Haleluya. Saya mencintai Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya mencintai Yesus. Thank you, Jesus. Hirala pashe, kirala maya lama.
Thank you, Jesus. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to Mari be bersama-sama angkat tangan di hadapan Tuhan. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Yes, Jesus. Praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great. For your name is great and greatly to be praised. Sekali lagi, for your name is great. Amen. For your name is great and greatly to be praised. Haleluya. Namamu besar Tuhan. Beri sorak-sorai tepuk tangan yang lebih meriah buat Allah kita yang luar biasa. Dia ajaib, dia besar. Haleluya. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Shalom, saya menyambut dengan penuh sukacita bagi Bapak Ibu, Saudara sekalian yang sudah bergabung di ibadah online pagi hari ini. Bagi Bapak Ibu yang butuh informasi tentang gereja kami dan butuh bantuan untuk didoakan, Bapak Ibu bisa menghubungi di nomor sekretariat yang tertera di layar televisi atau handphone Bapak Ibu. Puji Tuhan, dan sebentar kita akan diberi kesempatan untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan, Bapak Ibu bisa transfer ke nomor rekening atau melalui QR Code yang tertera di layar televisi atau handphone Bapak Ibu. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kalau kami diberi kesempatan sebentar lagi untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan yang memberkati semua taburan ini. Dan taburan ini boleh dipakai untuk keperluan pekerjaan Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan pakai hamba-Mu Bapak Pendeta Budi Setiawan yang akan menyampaikannya dengan pengurapan dan anggur baru bagi hati hamba-Mu dan juga bagi
kami semua yang mendengarkan firman Tuhan. Berilah kami semua hati yang haus dan mentaati kebenaran firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menyambut kebenaran firman Tuhan ini. Haleluya. Amin. Shalom, Jemaat House of Grace yang terkasih. Saya Budi Setiawan, Gembala dari Abalaf Kelapa Gading. Berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara di masa-masa pandemi ini. Sudah 7 bulan kita lewati bersama, dan saya yakin betul pasti ada maksud yang baik dari Tuhan mengizinkan perkara sulit ini kita alami bersama-sama, karena kita mau kembali kepada hal-hal yang mendasar, yang esensi, yang substansi. Tuhan mau goncangkan semua yang packaging, yang tidak penting, supaya gereja kembali mengutamakan yang penting. Kita kalau selama ini bergereja banyak aksesoris, banyak performance. Sekarang tidak bisa lagi, bukan? Justru Tuhan mau kita meletakkan fondasi gereja. Dan kita mau belajar dari gereja yang mula-mula, dari zaman Yesus hidup, bagaimana Yesus membangun gerejanya, yaitu membangun gaya hidup tubuh Kristus. Bapak Ibu, saya akan berkhotbah berseri minggu ini dan minggu depan, supaya kita bisa mempraktekkan. Bahkan saya rindu minggu-minggu berikutnya akan berkelanjutan oleh berbagai pembicara yang memperlengkapi Bapak Ibu sampai jadi gaya hidup ini. Kita bisa lihat di gambar ini, Yesus pun membangun gaya hidup tubuh Kristus bersama komunitas sel 12 muridnya. Tapi juga dia khusus dengan teman komunitas sepakatnya, yaitu Petrus, Yohanes, Yakobus. Yesus intens dengan mereka supaya mereka siap melanjutkan kegerakan Tuhan ini. Bapak Ibu, di gereja mula-mula pola ini terus terjadi, menjadi kegerakan di mana-mana sampai gereja mula-mula berdampak memenangkan Asia kecil. Dan Bapak Ibu, saya ingin kita belajar peringatan Tuhan. Justru di hari-hari ini orang beralih ibadah online. Dengan YouTube, Bapak Ibu, kita bisa lihat banyak orang bisa semudah pindah gereja, pilih akun YouTube yang mereka suka. Kalau gerejanya sendiri nggak cocok, dia langsung cari channel gereja lain yang cocok. Ada firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 3 versi TSI, saya mau bacakan bagi Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata, karena waktunya akan datang di mana orang tidak mau lagi mendengarkan ajaran yang benar. Sebaliknya, mereka akan mencari ke sana kemari untuk mendapatkan guru-guru yang akan mengajar mereka tentang hal-hal yang enak didengar, yaitu sesuai dengan keinginan hati mereka saja. Akan datang waktunya, waktunya sekarang, saudara. Ini digenapi ayat ini. Orang tidak mau lagi dengarkan ajaran yang benar, malah memilih ajaran yang mereka sukai. Mereka ingin ajaran yang sesuka seleranya, saudaraku. Kesana kemari, mudah saja pindah channel YouTube, saudara, pindah channel Facebook, saudara. Dan ini tidak akan membangun jemaat Tuhan. Ini justru akan menghancurkan gereja Tuhan. Gereja Tuhan tidak akan siap ketika masa-masa yang lebih sulit yang pasti akan datang di kemudian hari. Karena saya percaya pandemi ini merupakan awal akhir zaman. Dan tanda-tanda akhir zaman berikutnya akan segera kita lihat dan kita alami bersama-sama. Oleh sebab itu, mari jemaat House of Grace, siapkan dirimu. Jangan engkau tidak move on, tidak siap dengan keadaan ini. Oleh sebab itu, kita sudah belajar minggu lalu. Ibu Ailing sudah menyinggung tentang kirbat baru dan anggur baru. Ya, kita mau belajar lebih lagi. Anggur baru ini apa? Yaitu bagiannya Tuhan. Tuhan rindu mencurahkan
pertumbuhan rohani buat gerejanya. Bahkan belum pernah terjadi percepatan pertumbuhan rohani seperti hari-hari ini. Ya, Tuhan juga mau curahkan pemulihan bagi banyak kita orang percaya. Banyak hamba Tuhan pun belum pulih, sehingga banyak jatuh bangun. Tapi Tuhan mau pulihkan gerejanya. Tuhan mau juga curahkan tuaian jiwa-jiwa, tuaian yang besar. Akan terjadi pertobatan di mana-mana lintas batas, saudara. Karena hari-hari ini kita bisa melayani orang yang jauh lewat Zoom, lewat WhatsApp, tanpa batas, saudara. Kita bisa memuridkan orang di luar kota, bahkan luar negeri, tanpa batas. Tuaian besar akan terjadi di tengah gereja bila gereja siap. Bahkan Tuhan curahkan hikmat-hikmat dari Tuhan, solusi bagi dunia ini. Di masa-masa sulit, banyak orang dunia akan mentok, menemui jalan buntu, dan mereka akan mencarinya lewat kita, rumah Tuhan, rumah solusi. Itu yang kita percayai. Tapi anggur baru ini tidak mungkin kita alami bila kita kirbatnya tidak siap. Bagian manusia yaitu membangun kirbat. Ingat, membangun perlu waktu, perlu fokus, perlu proses. Mari Jemaat House of Grace fokus membangun kirbat. Apa itu? Membangun sikap hati, pola pikir yang benar, membangun gaya hidup yang benar, yaitu gaya hidup tubuh Kristus. Dan kita belajar di dalam Matius 18 ayat 18 sampai 20. Ini suatu gaya hidup tubuh Kristus atau komunitas sepakat di tempat kami, atau disebut mitra doa di House of Grace, yang kita mau praktekkan dan mau lakukan bersama-sama. Di versi bahasa Indonesia sehari-hari, firman Tuhan berkata, "Ketahuilah, apa yang kalian larang di dunia ini juga dilarang di surga, dan apa yang kalian benarkan di dunia juga dibenarkan di surga. Dan ketahuilah juga, kalau di antara kalian di dunia ini 2 orang sepakat mengenai apa saja dan mendoakannya, doa itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul karena aku berada di tengah-tengah mereka." Firman Tuhan ini berkata, apa yang kalian larang. Jadi bukan cuma 1 orang, pasti lebih dari 1 orang. Kalian, dikatakan di ayat berikutnya 2 atau 3. Ini yang disebut komunitas sepakat di tempat kami, atau di House of Grace disebut mitra doa. Kita sepakat bersama mitra doa kita, punya otoritas kerajaan Allah. Kalau kalian sepakat melarang di dunia ini atau mengikat di dunia ini, dalam bahasa lebih aslinya dikatakan juga sudah dilarang di surga. Jadi di surga ini semua rencana Tuhan sudah digenapi, tapi Tuhan rindu yang di surga datang di bumi. Di bumi seperti di surga. Otoritas menghadirkan surga di bumi ini ada pada komunitas sepakat, ada pada komunitas mitra-mitra doa. Kalau kalian sepakat, bukan cuma sembarangan doa sepakat, maka otoritas melarang ada perceraian terjadi di banyak keluarga, melarang terjadi penyakit-penyakit di banyak orang yang sedang menderita sakit, melarang ada korupsi di pemerintahan, melarang ada kriminalitas di lingkungan masyarakatmu, melarang apapun dosa-dosa yang kau bisa lihat di sekitarmu, maka itu akan terjadi. Ada kekudusan Tuhan, ada roh takut akan Tuhan kau lepaskan. Dikatakan kalau kalian benarkan di dunia, kalian lepaskan di dunia, akan terjadi, saudara. Ini semua, kita semua punya kuasa, punya otoritas Bapak Ibu. Tapi syaratnya 2-3 orang sepakat. Kalau kita zaman dulu beribadah besar-besaran, saudara, kita belum tentu dekat satu kepada yang lain. Bahkan kalau kita di komsel pun ada yang ber-10, ber-12 orang, belum tentu pun kita bisa dekat sama 10-12 orang. Tapi Tuhan minta 2-3 orang saja. Kau pilih mitra doamu, kau pilih komunitas sepakatmu untuk kau dipersiapkan, dibapai. Oleh sebab itu, pemuritan yang sedang terjadi hari-hari ini, kita lihat kembali kepada pola yang Yesus lakukan.
yaitu Yesus sebagai Bapa rohani. Dia menetapkan 2-3 orang murid-muridnya bersepakat. Hari-hari ini saudara, kami di gereja Jakarta sedang fokus membangun itu. Dan akhirnya apa dampaknya? Kalau ibadah besar, kita nggak jelas mengerti, memahami kondisi tiap orang percaya, setiap jemaat. Tetapi bila 2-3 orang, berarti semua orang terlibat. Tidak ada lagi jemaat yang pasif, tidak ada lagi jemaat yang nganggur, kecuali mereka memang tidak mau terlibat ke gerakan. Tapi bila 2-3 orang, berarti setiap orang diperhatikan, setiap orang dilibatkan. Bapak Ibu, kita percaya pemuritan yang Tuhan mau lakukan adalah pemuritan dalam keluarga rohani. Para pemimpin komsel, pemimpin umat menjadi bapak ibu rohani. Kita pakai kata bapak rohani, tidak bicara gender, karena bisa saja wanita, bisa saja pria, bisa bicara suami istri. Membapai anggota komunitas, jemaat, berkompak, bermitra doa satu kepada yang lain. Hubungan inilah yang intens dilakukan menjadi gaya hidup tubuh Kristus. Ada akuntabilitas satu kepada yang lain. Kita perangi roh independen. Satu orang punya akuntabilitas minimal dengan satu orang. 2-3 orang sepakat total, terbuka total, saling menjaga sungguh-sungguh, saling menasihati, saling menolong, saling melayani, saling memulihkan satu sama lain. Ini komunitas sepakat atau mitra doa yang dahsyat betul di akhir zaman ini. Mari Bapak Ibu, pastikan engkau punya komunitas sepakat atau mitra doa ini. Saya mau kita lihat di dalam perjanjian lama. Pertama, Yosua dan Kaleb, mereka mitra doa atau komunitas sepakat. Musa menjadi bapak rohani bagi Yosua dan Kaleb. Akhirnya Yosua Kaleb dipercayakan masuk tanah perjanjian, saudaraku. Apalagi Daud dan Yonatan, ini mitra doa, komunitas sepakat. Nabi Samuel menjadi bapak rohani mereka, mempersiapkan Daud di masa-masa sulit dikejar-kejar Saul. Ada seorang sahabat bernama Yonatan, mitra doa Daud. Apalagi di zaman pembuangan di Babel, kita bisa melihat Daniel sebagai bapak atas teman-temannya, yaitu komunitas sepakat atau mitra doa, Sadrah, Mesah, Abednego. Mereka di masa-masa sulit sampai masuk kepada perapian yang menyala, tapi Tuhan buat mujizat perlindungan supranatural. Bapak Ibu yang terkasih, mitra doa atau komunitas sepakat ini sudah ada di dalam Alkitab, sudah ada dari sejak perjanjian lama. Bahkan di perjanjian baru kita lanjutkan, saudaraku, ada contoh-contoh selain Yesus bersama 12 muridnya diutus berdua-dua. Dilanjutkan di gereja mula-mula, kita bisa melihat ya, kombinasinya bisa pasangan suami istri. Itu adalah komunitas sepakat pertama atau mitra doamu yang pertama. Kecuali memang suaminya belum bertobat atau istrinya belum bertobat, kita tidak bisa paksa. Tapi bila kita sama-sama anak Tuhan, ya saya rindukan bahwa kita rindukan bersama suami istri adalah mitra doa pertama atau komunitas sepakat yang pertama kita. Seperti Petrus dengan istrinya pergi juga terlibat di dalam pelayanan. Apalagi Paulus dan Barnabas, inilah komunitas sepakat. Jadi selain kita dengan pasangan hidup kita, kita pun memilih yang satu gender di gereja yang menjadi sahabat kita, mitra doa kita, teman komunitas sepakat kita. Ya, Paulus dan Barnabas, akhirnya mereka bergerak, bahkan akhirnya terjadi multi. Paulus dengan Silas, Barnabas dengan Markus, ya, suatu kegerakan terus, saudaraku. Apalagi kombinasinya, mungkin campuran. Ada pasangan seperti Priscilla dan Aquila, tetapi berkompak atau bermitra doa dengan Paulus. Ini semua, Bapak Ibu, tidak ada yang ideal. Tetapi kita rindu, kita memiliki mitra doa atau teman kompak, komunitas sepakat kita. Dikatakan ada pepatah, don't try to find friends, but make friends. Jadi jangan berharap saudara cari yang cocok, teman yang cocok, tapi saudara membangun persahabatan, membangun dimulai dari diri saudara. Dan saudara bisa lihat mitra-mitra doa atau kompak ini yang dipakai di zaman gereja mula-mula. Seperti kita lihat gambar ini, Paulus dan Barnabas mendoakan orang lumpuh di Listra. Dan itu begitu banyak contoh-contohnya. Jadi sekali lagi,
tidak ada teman kompak atau bapak rohani yang ideal. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu jemaat HOG belum punya mitra doa atau teman kompak, yang pertama saudara berdoa ya. Kalau ada sahabat yang sudah lama bersamamu dan sesama anak Tuhan, itu kemungkinan terbesar adalah teman kompakmu yang paling tepat. Karena sudah ada hubungan persahabatan yang dibangun sebelumnya ya, pria dengan pria, wanita dengan wanita. Doakan dan jadilah membangun mitra doa atau kompak saudara. Tapi yang kedua, kalau saudara masih bingung, belum punya, saudara tanya kepada pemimpin, konsultasi, minta arahan kepada pemimpin komsel, supaya saudara diaturkan dan sambil berdiskusi siapa yang tepat menjadi mitra doa teman kompak saudara. Kalau saudara juga bisa berdoa sendiri, akhirnya Tuhan kasih nama, saudara bisa katakan sama orang itu, maukah kamu menjadi mitra doa atau teman kompak saya. Sekali lagi caranya bisa berbagai macam, tetapi yang penting saudara mulailah dari hatimu, dari dirimu sendiri. Jangan menunggu orang lain. Semua dimulai dari saya. Coba katakan sama-sama, semua itu dimulai dari saya. Dan sekali lagi Bapak Ibu, Amos pasal 3 ayat ketiga versi VMD dikatakan, dua orang tidak akan berjalan bersama kecuali mereka telah sepakat. Jadi mitra doa atau teman kompak ini benar-benar harus dimulai dari awalnya benar, dari awalnya sepakat. Saya mau sepakat sama kamu. Sepakat apa? Ada dua hal yang penting menjadi landasan hubungan di dalam mitra doa atau teman komunitas sepakat kita. Yang pertama adalah rindu untuk bertumbuh bersama. Saudara rindu nggak bertumbuh, carilah orang yang rindu bertumbuh juga. Karena kalau saudara rindu, temanmu tidak rindu, maka tidak akan terjadi mitra doa atau komunitas sepakat saudara. Ya, saudara rindu berubah, saudara rindu bertumbuh dalam rohani, saudara rindu bertumbuh dalam karakter, saudara rindu mengalami pemulihan. Kalau untuk kerinduanmu itu awal yang benar, saudara doakan dan carilah orang yang juga punya kerinduan yang sama. Pasti di tengah-tengah gereja House of Grace ada orang-orang yang seperti itu saudaraku. Dan sekali lagi, jangan ada paksaan. Karena percuma saja kau ajak orang dan kau paksa dia untuk ikut rindu, padahal belum ada dari hatinya sendiri mau rindu, maka tidak akan berjalan. Kalau kita punya mitra doa bertepuk sebelah tangan, sekali lagi tidak akan berjalan. Bapak Ibu, oleh sebab itu mari para pemimpin jangan paksa orang. Kita doakan saja yang belum mau, tetapi di komsel berapa saja yang mau, itu bisa dimulai saudara. Akhirnya mitra-mitra doa inilah yang make it happen. Mitra-mitra doa ini akan bergerak lebih cepat, lebih jauh dibanding anggota komsel lain yang tidak berminat. Saudara, ya tidak apa-apa, kita tidak bisa paksa. Mungkin mereka bertahan saja di komsel dan di gereja, tetapi yang Tuhan mau pakai adalah mitra-mitra doa yang rindu bertumbuh. Ini saudaraku, mari doakan dan mulailah dari dirimu. Pastikan engkaulah orang yang rindu itu. Kemudian apa saudara? Rindu dan komitmen juga untuk akuntabilitas. Karena sekali lagi kita perangi roh akhir zaman ini, roh independen. Masa-masa sulit ini membuat orang semakin egois, semakin individualistis. Orang tidak bisa berhubungan dengan baik kepada orang lain, dengan social distancing, physical distancing. Akhirnya roh individualis ini yang makin banyak. Orang yang penting urusannya sendiri beres, ya. Dia mulai tidak peduli orang lain. Tapi kita perangi justru dengan mitra-mitra doa. Berlawanan dari spirit itu, kita mau komitmen buka hidup kita kepada seseorang. Ya, bukan basa-basi, apalagi munafik, tetapi kita mau otentik, transparan apa adanya. Ini yang justru kita hidup dalam terang. Di dalam terang tidak ada kegelapan. Maka engkau akan menang di dalam segala tipu daya iblis. Dalam kegelapan yang iblis mau pelan-pelan membujuk, menggoda, merayu, menipu engkau. Tapi kalau kita terbuka sama sahabat kita, dengan mitra doa kita, maka kita saling menjaga satu sama lain saudara. Ini hubungan saudara. Sekali lagi,
kita sedang membangun gaya hidup hubungan mitra doa. Kita sama-sama connect cari Tuhan, sama-sama terbuka satu kepada yang lain. Wow, ini dahsyat betul saudara. Jadi gereja kita jangan mengadakan sekedar event, mengadakan ibadah online, tetapi kita fokus dengan gaya hidup tubuh Kristus. Dan kemudian saudara, peringatan Tuhan di dalam Ibrani 3 ayat 13 sampai 14 di versi PSD saya bacakan, Bapak Ibu. Hendaklah kalian saling menasihati setiap hari selama kita masih hidup di zaman ini, yang di dalam kitab suci disebut hari ini. Dengan begitu, tidak seorang pun dari antaramu akan dijebak oleh dosa, sehingga melawan Allah. Kita semua adalah teman seperjuangan Kristus, asalkan kita tetap percaya teguh kepadanya seperti pada awalnya sampai pada akhir hidup kita. Ini peringatan bagi kita yang individual, bagi kita yang independen. Dikatakan kalian, gereja Tuhan, tubuh Kristus, saling menasihati setiap hari. Coba kalau Bapak Ibu perhatikan ayat ini, kapan coba kita di gereja taati, praktekkan ayat ini? Selama kita cuma ibadah minggu, apalagi cuma ibadah online, itu tidak terjadi, bukan? Juga di komsel. Kalau Bapak Ibu pertemuan offline atau komsel online dengan rame-rame, apa benar terjadi saling menasihati setiap hari? Belum, bukan? Oleh sebab itu Tuhan mau kita mulai mengerti bahwa yang kita bangun selama ini dalam bergereja belum maksimal, tidak efektif, tidak produktif bagi kerajaan Allah. Tuhan mau ayat ini, Ibrani 3 ini dipraktekkan. Saling menasihati setiap hari berarti apa? Bukan dengan banyak orang atau sembarangan orang. Pasti kita sungkan atau kita mungkin malu untuk bisa menegur kepada orang yang kita kurang kenal. Tapi kita punya teman sahabat yang kita dekat, sahabat yang dalam hubungannya. Ini kita bisa saling menasihati, saling menegur, saling mengingatkan. Bahkan setiap hari kita bisa kontak, kita bisa doa bareng, mau pakai Zoom, pakai WhatsApp, mau bagaimanapun, saudara bisa lakukan dengan sahabat saudara. Karena ini sahabat, persahabatan sejati, persahabatan di dalam Tuhan. Dikatakan selama dikatakan hari ini, karena saya percaya hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Dikatakan kalau tidak demikian maka kamu akan dijebak oleh dosa. Ketika banyak anak Tuhan tidak lagi terkonek kepada anggota tubuh Kristus yang lain, maka tiba-tiba bisa saja dia tertipu oleh dosa, dijebak oleh dosa. Akhirnya dia jatuh, akhirnya dia undur imannya, akhirnya bahkan dia terhilang. Kita bahkan tidak tahu, dan bisa saja akhirnya murtad. Saya percaya Bapak Ibu, hari-hari ini terjadi pemurnian hebat di tengah-tengah gereja. Saya mendengar dalam beberapa bulan ini banyak gereja yang goncang, banyak pelayanan goncang, banyak pribadi anak Tuhan, bahkan hamba Tuhan yang goncang, dijebak oleh dosa, jatuh di dosa-dosa lamanya, ya undur imannya, bahkan murtad. Tapi kalau kita punya komunitas sepakat, dikatakan teman seperjuangan Kristus, maka dikatakan kita akan tetap percaya teguh kepadanya seperti pada awalnya. Maksudnya apa Bapak Ibu? Inilah kasih mula-mula, ukuran kesehatan rohani bagi kita, yaitu kasih mula-mula. Seperti pada awalnya ketika engkau baru bertobat, engkau berkobar-kobar kasih mula-mulamu kepada Tuhan, bukan? Engkau ingin tiap hari baca Alkitab, engkau ingin tiap hari berdoa atau datang ke gereja, datang ke persekutuan. Tetapi apakah kerinduan dan semangat itu masih ada sampai sekarang? Bukankah sudah kendor Bapak Ibu? Kita tidak lagi punya semangat kasih mula-mula seperti itu. Berarti Tuhan berkata engkau harus kembali lakukan, ya. Bahkan ini menjadi kunci, engkau akan setia sampai pada akhirnya. Kasih mula-mula kita saling jaga di teman-teman mitra doa. Terus kobarkan ya api
kasih mula-mula itu di tengah-tengah mitra doa saudara. Dan saudara, saya mau kita lihat perbedaannya gaya hidup tubuh Kristus atau mitra doa dengan sekedar acara komsel atau bahkan acara pertemanan biasa. Ya, ada perbedaan yang prinsip. Yang pertama, kalau kita punya mitra doa, kita punya gaya hidup ibadah sejati. Minggu depan saya akan lebih jelaskan tentang ini. Kita belajar gaya hidup connect dengan Tuhan Sang Kepala karena kita tubuhnya. Bersama tubuh Kristus, tubuh ini lebih dari satu anggota, kita terkonek sama satu kepala, Yesus Kristus. Terkonek membuat kita mengalami Tuhan senantiasa, hidup di hadirat Tuhan senantiasa 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Maka Tuhan akan mengalirkan kasih karunia kepada kita. Dan akhirnya kita kepada satu kepada yang lain apa? Kita bisa ada hubungan kasih, saling melayani dengan karunia-karunia Roh Kudus. Kalau engkau datang bersama kompakmu atau mitra doamu menyembah Tuhan, berdoa, saudara Tuhan mau pakai, sampaikan pesan Tuhan kepada saudaramu. Dan saudaramu dipakai, sampaikan pesan Tuhan kepadamu. Ada karunia Roh Kudus bekerja. Mari saudara, ini suatu hal yang dahsyat sekali. Dan akhirnya kita bawa jiwa baru. Kita bawa orang yang belum haus, orang yang sedang ada masalah, bahkan orang yang belum bertobat. Ajak mereka ikut mesbah doamu, ikut ibadah sejatimu. Ya, di gereja House of Grace sudah dimulai dengan doa fajar. Ya, mungkin doa-doa fajar yang sudah dilakukan akan terjadi di komsel-komsel, langsung membuat pertemuannya seperti doa fajar. Atau bahkan lebih kecil lagi dengan mitra doamu, berdua, bertiga, engkau lakukan ibadah sejati seperti doa fajar yang ada. Itu suatu kegerakan rohani yang luar biasa. Tetapi kalau engkau hanya pertemanan, kelompok kecil atau pertemuan komsel, kita hanya 2 jam saja acara komsel. Ya, tapi setelah itu masing-masing ya sendiri-sendiri saudara. Itu bukanlah gaya hidup. Begitu juga pertemanan biasa ini hanya karena kita ada kesamaannya, kecocokannya saudara. Karena senang sama-sama hobi kuliner, senang sama-sama hobi goes, maka kita bisa dekat. Tapi tanpa melibatkan Tuhan, bukan. Itu adalah persahabatan semu. Karena bukan sama di rohnya, bukan melibatkan Tuhannya. Ini yang Tuhan tidak mau. Kita mau lebih dari itu saudaraku. Carilah mitra doa, carilah teman kompakmu yang kau bisa membangun bersama-sama. Dan kalau kita cuma pertemanan, paling-paling ujungnya ya dapat teman baru. Saudara, janganlah kita sekedar sampai di tingkat itu saudara. Kita jadi gereja Kirbat Baru yang paling siap saat ini. Oleh sebab itu, mari khotbah hari ini untuk membukakan bagi setiap jemaat House of Grace. Berdoalah saat ini. Hatiku, hidupku, bangun Tuhan jadi Kirbat yang baru. Bukan aku sendiri, aku mau bersama suami atau istri, pasangan hidupku Tuhan. Mulai dari keluargaku jadi Kirbat yang baru. Kami mau bangun mesbah doa dalam keluarga. Tapi juga kami mau memiliki teman mitra doa di dalam gereja ya Tuhan. Kami mau mulai dari diri kami Tuhan, berdoa. Teman akuntabilitas, teman yang jadi sahabat sejati di dalam Tuhan. Kami tidak mau independen, kami tidak mau Tuhan hidup individualistis. Kami mau belajar komitmen ya Tuhan. Ini waktunya Tuhan. Kami tunjukkan teman mitra doa kami, tunjukkan teman kompak kami ya Tuhan. Tuhan hamba berdoa bagi jemaat House of Grace. Siapkan Tuhan gereja ini membangun kirbat-kirbat yang baru. Mitra-mitra doa, Tuhan curahkan anggur baru yang luar biasa ya Bapa. Bahkan Tuhan siapkan setiap umat Tuhan terlibat semuanya, tidak ada yang tertinggal ya Tuhan. Bicaralah kepada umat-Mu Tuhan. Ini hal yang sangat berbeda daripada pengalaman kami bergereja di waktu-waktu sebelumnya. Bahkan kami tidak mau lagi kembali ke kirbat lama. Kapan kami mau beribadah offline lagi? Kapan seperti dulu lagi? Tuhan, kami tidak mau terpikir kirbat lama. Kami justru fokus di masa sulit ini. Bahkan masa-masa lebih sulit lagi di masa mendatang. Kirbat yang baru itulah kirbat yang siap ya Bapa. Terima kasih Bapa. Roh Kudus tuntun setiap pribadi, tuntun setiap komsel, tuntun setiap pelayan. Tuhan, mulai dari diri kami mulai siapkan ini semua. Terima kasih Tuhan. Urapi Pak Yusuf dan Ibu Aileen,
dengan jajaran para gembala, para pelayan, para pengurus yang ada, dengan para pemimpin komsel yang ada, untuk fokus ya Bapa, gaya hidup tubuhmu. Terima kasih Bapa, gereja Kirbat yang baru ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa bagi jemaat Tuhan House of Grace. Amin. Haleluya. Bapak Ibu diberkati pagi hari ini. Saya secara pribadi merasa sangat diberkati. Kami mengucapkan terima kasih buat pelayanan tim Praise and Worship, juga tim media yang sudah melayani kami pagi hari ini. Juga buat hambanya Bapak Pendeta Budi Setiawan dari Jakarta yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang memberkati kita semua, yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita naikkan syukur dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh merasakan jamahan dan lawatan Tuhan lewat pujian, lewat penyembahan, juga lewat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan bersama-sama. Tuhan memberkati semua tim Praise and Worship, juga tim media yang sudah melayani kami pagi hari ini. Juga buat hambanya Bapak Pendeta Budi Setiawan, Tuhan memberkati, lebih heran lagi, dan banyak jiwa boleh dimenangkan untuk Tuhan. Tuhan memberkati keluarganya, Tuhan juga memberkati pelayanannya. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita ini, mari kita mengangkat tangan untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Kiranya berkat yang dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai kita, memberkati kita mulai saat ini sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita. Kita semua yang percaya sudah menerima berkat ini, mari kita katakan amin. Tuhan memberkati. Sampai ketemu di ibadah kita minggu depan. Haleluya.